Jumpa lagi dengan MGMT Matematika SMP Kota Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Matematika kelas 9 semester dasar kurikulum 2013. Tetap semangat belajar dan terus berusaha sampai mendapatkan hal yang terbaik. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akar serta cara penyelesaiannya. Untuk keterampilan, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama adalah mengidentifikasi unsur-unsur persamaan kuadrat. Yang kedua, mengetahui bentuk-bentuk persamaan kuadrat. Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor bentuk aljabar dalam persamaan kuadrat. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan akar-akar dari persamaan kuadrat. Sobat matematika, adapun pengertian dari persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi adalah 2. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. A dan B disebut sebagai koefisien, di mana A tidak sama dengan 0. X disebut sebagai variabel, dan C sebagai konstanta. Adapun jenis-jenis persamaan kuadrat. Yang pertama, persamaan kuadrat biasa. Persamaan kuadrat biasa adalah persamaan kuadrat yang nilai A sama dengan 1. Sebagai contoh, X kuadrat tambah 3X tambah 2 sama dengan 0. Yang kedua, persamaan kuadrat murni, yaitu persamaan kuadrat yang nilai B sama dengan 0. Sebagai contoh, X kuadrat tambah 2 sama. Yang ketiga, persamaan kuadrat tak lengkap. Persamaan kuadrat tak lengkap adalah persamaan kuadrat yang nilai konstantanya atau C sama dengan 0. Sebagai contoh, X kuadrat tambah 3X sama dengan 0. Yang keempat, persamaan kuadrat rasional. Persamaan kuadrat rasional adalah persamaan kuadrat yang nilai koefisien dan konstantanya berupa bilangan rasional. Contohnya, 4X kuadrat tambah 3X tambah. Cara menentukan akar persamaan kuadrat. Yang pertama dengan cara faktorisasi adalah penjumlahan suku aljabar menjadi bentuk perkalian faktor. Contoh, bentuk persamaan kuadratnya X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Bentuk faktorisasinya yaitu X tambah 3 dikali X tambah 2 sama dengan 0. Yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Contoh, bentuk persamaan kuadratnya adalah X kuadrat tambah 8X tambah 16. Bentuk melengkapkan kuadrat sempurna menjadi X tambah 4 kuadrat sama dengan 0. Adapun cara yang ketiga adalah dengan rumus ABC. X1 dan X2 sama dengan negatif B ditambah atau dikurang akar B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A. Contoh bentuk persamaan kuadrat. X kuadrat tambah 8X kurang 20 sama dengan 0. Maka nilai A sama dengan 1, B sama dengan 8, dan C sama dengan negatif 20. Selanjutnya kita tentukan X1 dan X2 dengan cara memasukkan ke dalam rumus ABC. Jenis-jenis persamaan kuadrat yang dapat difaktorisasi. Yang pertama adalah bentuk AX kuadrat tambah C sama dengan 0. Yang kedua, bentuk AX kuadrat tambah BX sama dengan 0. Yang ketiga, bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan syarat A sama dengan 1. Yang keempat, bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan syarat A tidak sama dengan 1. Sobat matematika, kali ini kita akan
membahas cara mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Yang pertama adalah bentuk AX kuadrat tambah C sama dengan 0. Dengan nilai A sama dengan 1. Contoh, tentukan akar-akar dari X kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Penyelesaian yang pertama adalah kita mengubah 9 menjadi bentuk 3 pangkat 2. Maka kita faktorkan menjadi X kurang 3 dikali X tambah 3 sama dengan 0. Maka diperoleh X kurang 3 sama dengan 0 atau X tambah 3 sama dengan 0. X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan negatif 3. Jadi akar-akar persamaan X kuadrat kurang 9 sama dengan 0 adalah 3 dan negatif 3. Bentuk yang kedua adalah AX kuadrat tambah C sama dengan 0 dengan syarat A lebih dari 1. Tentukan akar-akar dari 4X kuadrat kurang 25. Maka 4X kuadrat kita ubah menjadi 2X pangkat 2 dan 25 menjadi 5 pangkat 2. Sehingga difaktorkan menjadi 2X kurang 5 dikali 2X tambah 5 sama dengan 0. Sehingga diperoleh 2X kurang 5 sama dengan 0 atau 2X tambah 5 sama dengan 0. Maka X yang pertama adalah 5/2 dan X yang kedua adalah negatif 5/2. Jadi akar-akar dari 4X kuadrat kurang 25 sama dengan 0 adalah 5/2 dan negatif 5/2. Yang ketiga adalah bentuk AX kuadrat tambah BX sama dengan 0 yang akan kita ubah menjadi faktor X dikali AX tambah B sama dengan 0. Kita lihat contoh yang pertama. Tentukan akar-akar dari 3X kuadrat kurang 7X sama dengan 0. Di mana koefisien X negatif. Petunjuk, kita harus bisa menentukan FPB dari 3X dan 7X, yaitu X. Maka persamaannya menjadi X kali 3X kurang 7 sama dengan 0. Maka diperoleh X yang pertama adalah 0 atau 3X kurang 7 sama dengan 0. Maka diperoleh X sama dengan 7/3. Jadi akar-akar dari 3X kuadrat kurang 7X sama dengan 0 adalah 0 dan 7/3. Contoh yang kedua. Tentukan akar-akar dari 6X kuadrat tambah 9X sama dengan 0. Dengan koefisien X positif. Maka kita cari FPB dari 6X kuadrat dan 9X, yaitu positif 3X. Maka bentuk persamaannya menjadi 3X dikali 2X tambah 3 sama dengan 0. Maka yang pertama 3X sama dengan 0 dan 2X tambah 3 sama dengan 0. Diperoleh X yang pertama adalah 0 dan X yang kedua adalah negatif 3/2. Jadi akar-akar dari 6X pangkat 2 tambah 9X sama dengan 0 adalah 0 dan negatif 3/2. Untuk menguji pemahaman konsep sobat matematika terhadap akar-akar persamaan kuadrat, maka kerjakanlah soal latihan berikut ini. Demikianlah cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan faktorisasi yang pertama. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa untuk faktorisasi yang kedua.